Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi, tadi malam sudah ada short video serta laporan dari Fabrizio Romano yang menyatakan here we go untuk Ruben Amorim menjadi pelatih selanjutnya di Manchester United. Jadi Ruben Amorim yang saat ini adalah pelatih kepala Sporting Lisbon sudah saat ini melakukan pembicaraan tahap akhir dan dilaporkan juga oleh Laurie Whitwell bahwa sudah ada surat yang dipublikasikan oleh Sporting Lisbon bahwa Sporting Lisbon menerima pembayaran klausa untuk pelepasan Ruben Amorim yaitu sebesar 10 juta euro. Selanjutnya Ruben Amorim saat ini sudah sedang melakukan pembicaraan dengan pihak Manchester United yang dimana secara personal juga dia sudah menyetujuinya. Berarti tinggal beberapa klausa-klausa kontrak ya yang akan disepakati dalam negosiasi dengan Manchester United. Bisa kemungkinan bahwa Ruben Amorim akan mulai bertugas menjadi pelatih Manchester United di bulan November atau pada saat pertandingan Manchester United menjamu Chelsea hari akhir pekan ini, hari Sabtu ya. Sabtu atau Minggu gitu. Nah, berarti Ruud van Nistelrooy yang saat ini menjadi interim besar kemungkinan hanya bertugas untuk satu pertandingan saja, yaitu menjamu Leicester City pada ajang Carabao Cup. Ini sih membuat gue sedih karena Ruud yang gue harapkan bisa menjadi bagian dalam perubahan atau proses jangka panjang ya dalam membawa kembali Manchester United ke puncaknya, tapi sepertinya akan berhenti. Ruud van Nistelrooy gua bahas juga di episode sebelumnya, termasuk Rene Hake, sepertinya akan sulit untuk menjadi asisten pelatih di bawah kepemimpinan Ruben Amorim karena sebenarnya kan kalau dari secara status dia dan Rene Hake pun juga udah menjadi pelatih kepala. Mereka rela datang ke Manchester United ya demi Manchester United dan panggilan Erik ten Hag. Ya, jadi akan sulit gua rasa apalagi mereka adalah bagian dari rejim sebelumnya bekerja sama dengan rejim yang ada saat ini dan posisinya itu mungkin adalah vital. Ruben Amorim sendiri pasti juga akan membawa timnya ya, termasuk staf pelatihannya, siapa yang dia pilih, siapa yang dia mau. Ya, berarti benar lagi apa yang dibilang oleh United Identity, banyak yang berdongeng, berfantasi ya, mempunyai pikiran-pikiran liar bahwa Erik ten Hag dipecat, Ruud van Nistelrooy akan menjadi pelatihnya. Indah banget kayaknya cerita itu. Termasuk gue pernah lihat ada podcast di salah satu channel bola yang cukup besar. Ada 4 orang, tapi 4-4-nya nggak ada yang tahu, nggak ada yang fans Manchester United. Dengan asiknya aja bilang, ya ten Hag dipecat, Ruud van Nistelrooy penggantinya. Dia akan menjalankan semua ini. Itulah kalau mereka berbicara tanpa mengetahui apa itu Manchester United, mengetahui seperti apa Manchester United, dan mengetahui bagaimana sih sebenarnya Manchester United. Jadi semua orang itu bisa aja berpendapat, boleh aja hak orang berpendapat untuk mencari cuan, mencari pendapatan. Tapi kalau narasinya menyesatkan, United Identity hadir. Ruud van Nistelrooy tidak akan jadi asisten Ruben Amorim, sepertinya besar kemungkinan. Tapi ya, dan gue juga ada pernah bilang kan bahwa jika Ruben Amorim menjadi pelatih tanpa punya orang yang di bawahnya
yang bekas ex United atau orang Manchester United, gue rasa akan sulit. Memang dalam historicalnya sejak zaman Sir Alex, setiap kali ganti rejim pasti ganti semua orangnya. Waktu Moyes dipecat, bukan Philip Neville yang jadi pelatihnya, tapi justru caretakernya untuk sementara Ryan Giggs. Waktu Louis van Gaal pun Ryan Giggs asisten pelatihnya, Mourinho yang jadi pelatihnya, penggantinya Van Gaal. Waktu Mourinho dipecat, bukan Michael Carrick yang sebagai asistennya, tapi justru Ole. Waktu Ole dipecat, bukan Mike Phelan, bukan Michael Carrick pula. Michael Carrick cuma bertugas 3 atau 4 pertandingan. Nah, giliran si Rangnick, dia tidak memiliki asisten pelatih yang bekas orang Manchester United. Ten Hag sendiri pun pada saat masuk, dia punya Steve McLaren selama 2 musim. Dan pada musim ini punya Ruud van Nistelrooy. Jadi akan sangat sulit bagi Ruben Amorim kalau dia tidak punya perpanjangan tangan ke dalam pemain yang mengerti kultur Manchester United, yaitu orang yang pernah bekerja oleh Manchester United. Gua rasa akan sulit, kecuali kaptennya bisa menjadi penjembatan, yaitu Bruno Fernandes. Inilah yang nanti akan gua simpulkan bahwa saat ini Manchester United sepertinya sudah berubah. Ruben Amorim itu ternyata sudah diincar oleh Manchester United atau sudah berdialog sejak international break dari beberapa gosip berita yang gue dapatkan. Bahkan semua petinggi-petinggi Manchester United melihat Ruben Amorim ini berdasarkan data dan science football. Nah, satu hal lagi adalah ketakutan Manchester United, khususnya juga CEO Omar Berada, bahwa Ruben Amorim ini keburu diambil oleh Manchester City. Kenapa? Karena sporting directornya Sporting Lisbon, Hugo Viana, akan menggantikan CEO-nya Manchester City. Dan sudah rame ya 2 minggu lalu bahwa sepertinya Ruben Amorim yang akan menjadi pelatih Manchester City. Tapi dengan berdasarkan data-data science football, para petinggi sebenarnya pengen duluan ngambil Ruben Amorim. Oke. Conclusionnya, kesimpulannya, ya berarti welcome to the new era. Welcome to sepak bola modern. Welcome to science football. Welcome to data driven. Semua berdasarkan data. Manchester United sepertinya akan mencoba dengan cara baru, yaitu science football, dengan mengambil pelatih muda, dengan dimana sistem diciptakan untuk pemain, struktur dibuat untuk pemain, konsep disusun untuk pemain, seperti yang dilakukan oleh Bayer Leverkusen dengan Xabi Alonso, Bayern Munchen saat ini dengan Vincent Kompany, Chelsea saat ini dengan Enzo Maresca, membentuk pemain seperti robot. Semua bermain dengan metode, ya. Semua bermain dengan instruksi. Semua bermain dengan teori. Jadi inilah sepak bola modern yang secara taktikal analisa, banyak banget tuh para jagoan-jagoan manajer online, jagoan-jagoan sosial media tactician yang mengutak-ngatik akan bermain 3 back, akan bermain intensity, akan bermain high pressing, akan melakukan defensif yang sangat compact. Kita akan memasuki era tersebut. Jadi, gue terkadang berpikir bahwa
Sepertinya Ineos ini datang dengan pemikiran seperti itu. Dimulailah dengan mengurangi peran Sir Alex Ferguson, yang dimana dia sudah tidak akan menjadi ambasador lagi. Berarti ya, welcome, this is the new era for Manchester United. Kita ngambil pemain berdasarkan data, memolesnya kalau jago bisa dijual, kalau bagus sesuai dengan konsep berarti cocok. Rasa United way, United identity-nya perlahan-lahan akan hilang. Jadi inilah yang menjadi perubahan untuk Manchester United. Gua sebagai fans yang 35 tahun lebih sudah pada dalam tahap oke, kita lihat apa sih yang bisa dilakukan. Kita mendukung klub, bukan mendukung petinggi klub, bukan mendukung direksi, bukan mendukung para jago taktis di sosial media, tapi mendukung klub. Sampai Ruben Amorim menginjakkan kaki di Carrington, dan sampai Ruben Amorim ada di pinggir lapangan, United Identity akan membelanya, akan mempertahankannya, karena yang selalu gue pegang adalah what is your job, stand behind the manager. Oke? Jadi selamat datang di perubahan sepak bola modern di Manchester United, dan kita menerima bahwa filosofi Alex Ferguson, paham-paham atau ideologis Manchester United besar kemungkinan akan hilang. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.